Tony. Tarigan. Oh, Tarigan. Ya, jadi Pak, Tarigan Mergana. hari ini kan kita sudah buka open order untuk buku kita Jokowi's White Paper. Iya. Nah, Bapak Oni ini menjadi pembeli pertama dan langsung dorong 10 buku. 10 buku. Catat dalam sejarah. Dapat diskon. Dapat diskon. Nah, jangan lupa dihitung, Mbak. Ya dihitung ya. 10 buku edisi standar, Ya. satu edisi standar 250.000, berarti ini 2.500.000. Cukup, 2.500.000. Nah, 2.500.000 kita diskon 10%. Diskon, Pak, diskon. Jadi 2.250.000, Nampak kamera? Pak. Iya. 2.250.000. Ya. 2.300.000. Bapak dapat diskon. Apa Ya. dapat diskon? Ini 300. 2.300.000. Kok 300? Oh, 50.000 lagi ada. Udah nggak apa-apa. Udah. Mantap. Oke. Ini bukti kita nggak punya bohir ya. Ya. Ada kwitansinya. Ada baju biru. Mbak, tanda buktinya bikin apa? Oh, saksinya masyarakat sedunia. Masyarakat sedunia. Nggak perlu kwitansi ya? Iya, nggak perlu. Ya enggak, tapi kan pengirimannya Bapak nanti langsung Ah, beritahu. masyarakat sedunia. Baik. 0812 Terima kasih. 2207 9097. Terima kasih Pak Tarigan. Salaman, Terima kasih. salaman. Serah terima dulu. Pak. Serah terima bukunya dulu. Bujur. Terima dulu. Ya. Sementara simbol. Iya. Jadi Mantap Bapak toh. dapat 10 buku. Baik. Pak, kenapa Pak pengen beli buku itu, Pak? Iya. Memang ini Bu biar dibaca, biar tahu bagaimana metode ilmiahnya itu. Wow. Luar biasa. Ini kan untuk penelitian. Itu yang Kalau boleh tahu 10 itu buat siapa aja, Pak? Nanti saya kasih sama teman-teman saya, terus saya kasih termul-termul yang rahasia biar dia baca. Ya, betul. Ah, udah nggak, belum apa-apa, baru punya buku udah ngajak klien. Baca-baca dulu ya kan. biar sadar ya. Oke Bang Rizwan, nah, salam dulu. Biar sadar, biar Idola waras. kita ini. Ini saya tunjukin ya, kenapa Termul perlu baca buku ini? Karena buku ini juga nanti akan mengasah otaknya. Ya. Otak Termul biar agak berisi, Pak, nih. Ya Biar betul. sadar. Ya, ini ada ditunjukin. Jadi ilmu otaknya Siap, juga ada. Biar waras. Ini Baik. dengan metode ini, Pak, nggak ada orang bisa bohong. Oh. Ya, karena metode deteksi ini, neurokognisi ini akan bisa melihat orang bohong itu ketahuan kalau dia bicara kayak gimana, narasi dia kayak gimana, ini saya teliti, Pak. Baik. Iya. Ya. Terima Dan kasih itu banyak, Bu. secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, Bisa dipertanggung- teorinya ada. Ya. Ya memang buku ini untuk orang yang belum baca buku dan yang suka baca buku juga ya, Bu. Betul, Ya. betul. Kalau yang biasa baca Doraemon gimana? Nah, itu Yang ngeliat buku literasi ya. nanti dia diterjemahkan pakai bahasa Jawa aja. Oh ya, buku ini Baik. akan kita sebarkan ke 25 negara. Versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris ini sudah ada reseller di sana ya. Baik dalam versi cetak maupun versi digitalnya. Jadi ini langsung. Terus buku ini juga udah insya Allah tanggal 27 udah berangkat ke Amerika, ke New York. Buku ini akan berangkat ke Terbang New York. lewat Amazon atau lewat mana enggak? Enggak, fisik ya. Fisiknya Dibawa sama langsung? teman, dibawa sama Oh. karena nanti menghadapi sidang umum PBB di mana Presiden Prabowo hadir di sana. Jadi nanti teman-teman diaspora Indonesia yang ada di New York udah siap dengan menyambut Presiden Prabowo dengan buku ini. Oh gitu. Ya. Bang, Oke. yuk. Ya, terima kasih Ya, Pak. terima kasih ya, Bu. Ya, sekali lagi. Makasih Terima ya. Pak. Kasih, Pak. Bentar ya Bang ya, tentang buku dulu deh, Iya, Bu iya, Pipa. iya. Udah bisa pre-order kapan, Bu? Bisa hari ini juga. Wow. Juga. Jadi kita udah Nomor akunnya disebut dong, Bu. Ya. Jangan dong, Kok- WA, ke WA. iya. Nomor WA untuk pre-order. Baru dari situ disebutkan nomor rekening, Bang. Sebut deh. Oh, sebut, Bu. Boleh, boleh. Oke. Nomor WA. Pre-order hari ini sudah Mm-mm. Nomor WA-nya untuk pre-order 0812 0812 2207 2207 9097 9097 atas nama Rohma Widya Stuti. Rohma Widya Stuti. Ya, itu nomor WA-nya. Baru nanti kalian pre-order dikasih nomor rekeningnya gitu kan, Bang, ya? Oh. Jadi kenapa pre-order? Kita butuh untuk dana cetak. Jadi karena kita tidak punya bohir. Harganya gimana, Bu? Harganya Ada varian. Ada dua. Jadi ini kan 700 halaman ya. Oh, Kita oh. bikin untuk yang premium, untuk collectible ya. Ini bukan terus jadi kalangan apa enggak. Buat penggemar buku. Maka kita siapkan yang eksklusif Oh. dengan
full colors, art paper dengan ukuran B5 besar seperti ini ya. Dan cetaknya cetak premium itu 500.000. Terus kemudian yang standar yang reguler itu kertasnya paper, kemudian Warna nggak? warna Gambar-gambarnya? Enggak ya, ya. kemudian soft cover, kemudian ukurannya A5 itu 250.000. B5 Bu. B5 A5. sama-sama B5. Enggak, yang satu Beda ukuran. A5. Oh A5. Satu A5. Kita lagi itu 250.000. Oh. Jadi itu Jadi dua varian ya. Dua varian. Ya. Silakan segera pre-order karena ini cetaknya terbatas. Nanti bisa 1000 eksemplar pertama ya 1000 Bang? eksemplar Bu pertama. ya. nanti bisa diambil waktu saat peluncuran ya, Bu. Ya, jadi 27 Agustus sudah bisa Yang kita mulai pre-order sudah mendapat itu di situ. kita mulai distribusikan. Oh, oke. Tapi karena memang ini waktunya mepet, jadi mungkin nggak 1000 itu pada hari itu ya. Pelan-pelan. Bisa dikirim ke alamat masing-masing. Nanti Oh. saja dengan ongkir ya. Iya, iya. Kita siapkan fasilitas buat pengiriman. Oke. Tangan RRT nggak? Nah, itu dapat. Yang Yang minta ya, yang minta. Oh, minta tanda tangan Ya, ya. karena Jadi sebelum dikirim tanda tangan dulu. ya, harapan kita kan dari 280 juta rakyat Indonesia paling tidak ada 1 juta lah yang punya buku ini. Wow. Iya, iya. Gratifikasi nggak itu Bang? Ya enggak lah itu. Oh, enggak ya. Itu upaya penegakan ini kok keadilan, Iya, kebenaran, supaya- kejujuran. Benar, supaya nanti tuh tidak ada satupun lagi tuh pejabat atau orang Mana satupun Ian juga biar yang- live nomornya untuk pre-order. Ya. Ian langka update. Lagi Jadi biar nggak ada lagi orang yang mau jadi pejabat yang berani-beraninya Jadi pakai satu dokumen pintu palsu. ya, nomor WA-nya cuma itu tadi. Ya, Kalau orang lain yang apa, bukan nomor itu berarti penipuan. ya. ya, ya. Berapa tadi sebutkan lagi? 0812 0812 2207 2207 9097 9097. pre-order. Bukan, tapi ada sih. Jadi kita juga membuka open untuk reseller ya. Open untuk reseller. Tapi Gimana nanti itu? yang sama adalah nomor rekeningnya. Oh, nomor Ya, rekeningnya yang sama jadi, ya. supaya cepat, Oh, yang 1 jutanya supaya biar cepat. Ya, 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 Ini ya. yang nomor utama. 1 juta, Bu. 1 juta eksemplar. Enggak apa-apa. Ya kan? Kan doakan. Iya, Itu dukungan juga ya, Bang ya? Iya, Bagian itu dari kan, dukungan ya. itu kan namanya KPI orang marketing. Dan nanti Marketing punya KPI, key performance indicator 1 juta. Soal nanti berkembang jadi 2 juta gimana? iya. Iya kan? Itu, jadi Jadi bisa nomor lain tapi nomor rekeningnya harus sama. Ya. Gitu. Jadi Tapi bagaimana orang memvalidasi nomor rekening sama? Memang yang diberikan cuma nomor rekening cuma 1 aja. Atas nama aja lah Ya, nomor atas rekeningnya. atas nama Roma Widyastuti. Mana ya nomor rekeningnya? Bisa ditunjukkan kayaknya Bisa Bang, ya, di ditunjukkan, YouTube ada. ya. Coba enggak, nomor nanti rekening. tunggu dia WA dulu aja. Ya, Oh, ya, dulu. WA. Nanti udah WA kan WA dulu, kelihatan baru dikasih kelihatan nomor dianya. Jadi nanti reseller pun itu nggak boleh mengkolek apa namanya buku itu di nomor rekeningnya reseller, enggak. Jadi Dan begitu. dan harus Rekening cuma 1 untuk mengantisipasi penipuan. dan ya. kita harus Iya. tetap hati-hati juga, begitu dia tahu rekeningnya malah nyedot bisa juga kan. Nah, itu makanya. Semua buku yang dijual kesedot sama orang jahat gimana? Nah, itu nanti punya teknik lagi, Bu, Ada cara teknik menjaganya. lagi, ya. Pokoknya nomor rekeningnya atas nama Rohmah Widyastuti. Rohma Widyastuti. Cuma itu. Cuma Nanti itu. banknya nanti Ya. kita lihat Oh. banknya nggak usah disebut dulu. Banknya sebutlah Bang, bank apa? Bang, Nanti waktu dia udah WA baru dikasih. ini jangan disebut sekarang kan nomornya. Jadi Itu ya. yang penting untuk disebut adalah nomor WA. Bank Mandiri ya. Ya, banknya Bank Mandiri. Nanti akan diberikan ketika Anda Ketika semua dia ada WA. ketika dia WA pingin Rohma Widyastuti. Ya. ROCHMH Widyastuti biasa. Itu pokoknya nomor rekeningnya harus dari di atas nama itu dan mandiri Ya. gitu ya. Kalau yang lain itu berarti fake karena banyak nanti memanfaatkan Bu. Pasti. Iya, biar Oh. biasanya dot juga kalau kita nggak hati-hati. Makanya. Ya. Ya kan? Nanti langsung kita geser. Kalau bisa ya minggu bisa 10.000 eksemplar lah. Amin. Ya makanya kita buka hari ini. Ada ya, yang mau hari pesan Jumat. 10, sering itu di apa saya komentar saya beli 10. Ada yang pesan Yang penting udah saya 100, menjadi buku 200. kenangan aja. Mm-mm. Walaupun nggak ngerti katanya yang penting saya pesan untuk mendukung katanya Iya, gitu iya. Bang. Tapi Oh. kalau geng Solo borong gimana? Bu? Enggak apa-apa, biar mereka teredukasi juga. Jangan cuma dengerin Joshua Sinambela melulu. Bantah dengan buku itu yang Bantah beredar dengan ya. riset.
Jangan bantah dengan yang kayak tadi malam. Masa dia sebut 500 halaman jadi 500 eksemplar? Iya, ada teman tadi itu. Tapi jumlah halaman sudah fix ya Bu ya? 700. 700 halaman. Sudah fix. Jadi itu tulisan 3 tapi independen ya. Bu Tifa nulis bidangnya sendiri, Ya. Pak Roy sendiri, saya sendiri. Ya. Oke. Jadi pertanggungjawaban ilmiahnya itu Karena ngumpul bareng aja pun susah. Iya, ya. Emang gimana ya, tempatnya beda-beda. Jadi editornya siapa kemarin? Ya, Editornya siapa yang mengedit, siapa yang editornya masing-masing, makanya baca ulang lagi. Baru tinggal super edit saya yang paling terakhir. Terakhirnya ya. Karena kalau nggak gitu kan nanti nggak senafas. Tapi lucunya ya, Ya, Bu. walaupun kita menulis sendiri, ketika dibaca tuh kayak tulisan satu orang. Nah, itu yang saya bilang Bu, itu yang saya bilang satu waktu kita ketemu di di Madilog ya. Yang saya bilang itu ibaratnya sekelompok orang yang terbang, sekelompok burung yang terbang, nggak ada yang ngomandoin, tapi kok kompak, karena di kepalanya sama, Iya. nyambung dengan sendirinya. Jadi saya Itu kan value namanya. yang mengcompile, saya baca gitu. Kayak baca tulisan baca sendiri. Tulisan satu orang. Ya, itu Ini saya namanya bacain nilai. ya. Ini lagi live kan? Live. Nih ada postingannya Joshua Sinambela mengkomentari buku kita. Dia bilang, beginilah nasib dan alasan para penuduh yang jelas-jelas ketahuan nggak nyambung belas dan hanya ingin menunda penahanan, tuh kan? Jadi kan selalu seperti itu tuh. Dia Nggak ada polisi, nggak apa ya. ilmiahnya tuh nggak ada sama sekali. Kalau gentle, jujur aja kalau masih butuh waktu cari dan buat penelitian abal-abal untuk menguatkan asumsi dan tuduhannya yang tidak berdasar. Ini kata-kata bukan Tapi saintis. saya nggak membahas kayak gitu sih. Ini loh, ini saya mau tunjukin. Mulai dari bikin dan launching buku penelitian dengan tebal 500 eksemplar. Nggak usah ditanggapi Bu, gitu-gitu kita move on. Ya, nggak bisa bedakan antara jumlah buku Kalau dengan jumlah memang halaman. kalau memang dia mau bantah, tunjukkan, Vocabnya buktikan terbatas. bantahan itu dalam buku. Nanti saya beli juga bukunya. Cuma Kalau maksud saya memang gini loh, jadi janganlah orang-orang seperti itu, kualitinya itu digunakan oleh media untuk mendebat kita. Kan sudah berkali-kali validasinya nggak ada. Tolonglah supaya ada ahli lain yang Tapi Bu, setara. kalau bisa mengkut omongannya Pak Prabowo, kita ini udah lama jadi orang Indonesia gitu. Kan jadi udah paham. Saya ini udah lama loh jadi orang Indonesia. Sudah 73 tahun ya, nggak bisa dilawan. Udah paham betul gua nih katanya. Udah nggak bisa dilawan pengalaman. Nanti yang di udah langkah update dan lainnya ya, itu nanti di WA biar selalu saya tampilkan untuk pre-order. Tapi gini Bang, saya tuh koinsiden sama Rismon. Kita ini sama-sama penulis buku. Dan Bapaknya Parsiatar. kita hidup dari buku gitu ya. Jadi artinya kita menolak anggapan bahwa masyarakat Indonesia itu bukan pecinta buku. Mereka cuma belum diberikan buku-buku bermutu. Itu sebab saya punya membaca buku saya itu sangat fanatik. Nungguin selalu Bang Rismon juga gitu. Jadi kita nggak pernah percaya bahwa orang Indonesia itu nggak suka buku, tuh nggak pernah percaya. Karena berapapun juga yang kita cetak ludes kok gitu. Yap. Jadi masalahnya cuma kita masyarakat Indonesia tuh kekurangan buku bermutu. Nah sekarang ini salah satu dari yang kita siapkan. Tanggal 27 kita grand launchingnya udah ada tempatnya nggak? Sudah, jadi grand launching itu Nanti AC-nya double. Mati pula nanti. AC cadangan. ya tempat kita rahasiakan lagi nih. Bukan kemarin. Bawa AC cadangan. Masa sih dirahasiakan? Bukan. Bagi kalian yang berdomisili di Jabodetabek datang dong. Bisa langsung beli di situ ya, di tempat. Bisa. Grand launching pertama 27 Agustus 2025 itu insya Allah di salah satu restoran di Tebet, Jakarta Selatan. Nanti kita akan blast ya. Nggak mau umpetan juga, nggak apa-apa juga kalau mau diapa-apain, silahkan aja. Ini kan negara demokrasi. Kita kebebasan berpendapat, berkumpul, bersyarikat itu diatur dalam undang-undang. Tanggal 27 ya? Pasal 28. 27 Agustus. Kemudian 45. Jadi nggak ada worry. Ya. Cuma kemarin aja kita di Jogja aja itu Ya. diintimidasi sama termul. Saya nonton Ibu udah main kipas terus saya. Tapi terus. Saya nonton itu. Wah, Ibu pas udah panas ini dia situasi. Kayaknya lebih dari 37 derajat kali ya. Aduh.
Ngeri lah bang, banyak Tapi orang. sebenarnya Kan jendela di di belakang kita ibu tuh banyak harus media dibuka. bang. Buka, cuman ya tetap maksudnya karena penuh banget kan. Iya, iya. Teman-teman yang Dan tetap aja nggak kekejar ya. Enggak, penuh banget tuh apa namanya kafenya. Tidak buka AC. Iya, dingin-dingin aja. Coba dia kepanasan. Keluar kepanasan. Hampir pingsan. Karena oksigennya sih, oksigennya. Kan di depan kita banyak media itu, YouTuber, media. Lampunya itu yang bikin panas. Oh, lampunya panas. Langsung. Bapak ini mau beli. Langsung. Oke, siap. Langsung hubungi Itu nomor rekeningnya. Nomornya. 0812-2207-9097. Kalau ada yang beli sekalian 1000 eksemplar bagus banget tuh. kita berikan diskon per 10 buku. Untuk- Langsung dikirim. Untuk nyewa AC cadangan. Iya, AC genset Oh segala ya, macam. Bang. untuk pembeli buku minimal 10 kita langsung berikan diskon. 10. Per 10 Ya. buku kita berikan diskon. Oh, kapan jahe bang? Boleh sama sumut kita bang. Kapan jahe ya? Bujur kerina, bujur kerina. Bujur, Sina bujur. Hah? Cash transfer? 100 buku, Pak. 100 buku ya? Oh, langsung cash. Cash and carry. Pak, sini Pak. Laris, Silakan Sini, Pak, Pak. langsung. Di depan saya bayarnya. Pak, sini Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini. Ah. Gak apa-apa, pegangkan. Ibu lah yang pegang, itunya. ibu di sini. Pegangkan sama Ibu Rizky. Bayar langsung ke Bu Kameranya. Tifa. Sini. Di sini, Pak. Di sini ngitungnya. Sini aja Pak, sini aja ngomong. Di sini, Pak. Sini aja ngomong. Sini Pak. Apa yang terima? Apa yang terima? Nah, itu kasih Ibu Tifa lah Bukan saya panitia. kasir. Sini aja ngomong Pak. Jadi Ah, ini. Sini. direkam Ini, Pak. Ah. Pertama. Ya, teman-teman. Pembeli pertama dari beras tadi. Enggak, saya emang mewakili Rismon dulu. Dari mana lah ya? Ayo, dari mana? Kapan jahe? Oh, Mbak, itu HP-nya Bapak ini tadi. Kapan jahe? Itu lagi live juga. Enggak, aku ngikuti aku kan. Kapan datang dari Kapan Jahe? Oh enggak, bang, memang tinggal di sini aku. Di mana tinggal? Di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Barusan makan BPK dong. Enggak, makan Padang. Ya, Bapak namanya siapa? Siapa namanya? Namanya? Audiens. Kenalin Pak. Kenalin, Pak. Nama Bapak. Tony. Mengatakan bahwa ketika logika, nalar, argumentasi hukum itu menjadi bagian yang terpenting di dalam setiap proses pidana, apakah pidana khusus atau pidana umum, itu yang harus di-challenge. Nah, oleh sebab itu silakan aja, ini mereka digaji untuk kemudian menegakkan hukum, tapi nanti menjadi sangat sulit untuk kita katakan ini bertanggung jawab kalau tidak dilakukan secara transparan. Nah, kalau Anda tidak transparan, itu indikator pertama perilaku korup. Korupsi itu disebutkan itu adalah pertama transparansinya, terus prosesnya ini akuntabel seperti apa? Akuntabel nggak? Ini mulai dari penyidikan, proses sebab dan akibat. Ini kan proses sebab dan akibat. Iya. Kalian seperti ini kan karena ada sebab kan? Iya, betul. Nggak ada ujuk-ujuk kan? Ya sebab akibatnya, sebabnya dicari dulu dong, sebab apa? Sebab ada yang ketidakpastian, ya pastiin dulu itu gitu. Ya selama kepastian itu tidak ada, ya ini akan berjilid-jilid ini seperti ini. Betul. Ya, setelah tadi akuntabel, kemudian Anda tidak konflik of interest, ya baru kemudian Anda harus boleh dibilang variabel berikutnya adalah Anda harus fair di dalam menegakkan hukum-hukum katakanlah undang-undang dan seterusnya. Itu yang paling penting. Itu masih standar dan saya pikir itu nggak banyak perdebatan di situ. Oh, tadi soalnya gini, kuasa hukum saya itu jadi sebelum mulai masuk inti pokok pertanyaan itu memperdebatkan soal perkara-perkara itu Bang, adanya pasal 310, 311 itu yang agak sedikit berat tuh, apalagi ini dikaitkan dengan media. Tetapi kritik itu sebenarnya sudah disampaikan tuh sudah sangat lama, tetapi meskipun kritik itu selalu disampaikan atau berulang-ulang sering disampaikan, tetapi ketika ada surat pemanggilan, pasal-pasal yang tidak berkenaan itu selalu ada di surat pemanggilan. Itu yang menjadi yang menjadi buat kita tuh kekhawatiran soal penegakan hukum gitu. Iya, hukum itu memang selalu tertinggal. Sekarang saya tanya, setiap warga negara Indonesia sekarang ini mempunyai akses untuk bikin stasiun TV sendiri, benar nggak? Oke, betul. Iya dong. Ketika setiap orang mempunyai stasiun TV sendiri dan teknologi tidak bisa dibendung, terserah dia mau pakai HP apapun. Nah kemudian bagaimana penegak hukum dalam hari ini, hukum juga dia bisa menjamin. Ini kan persoalan kita bicara transparansi dan bicara keadilan kan, kebenaran dan kejujuran. Ketika kemudian media mainstream Rismon teriak apa aja nggak dimuat, dulu kan dia ketawa-ketawa juga. Terakhir dia bikin
TV sendiri baru orang terbuka dengan Baliki Akademinya. Jangan-jangan kalau nggak ada Baliki Akademi ini mendem semua ya gitu. Jadi maksud saya kembali lagi tadi, hukum itu memang selalu tertinggal. Itu hak hukum memang begitu. Makanya ada istilah teori-teori hukum progresif. Terus kemudian terlebih pemerintahnya mampu melihat yang disebut sebagai hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang berguna dan seterusnya. Nah, ini yang saya bilang lawyer-lawyer tuh saya pikir sudah paham, dan kita berharap ya kalian respect di sini, mendatang menjelaskan semuanya. Nanti lawyer-lawyer kita harap juga mereka akan bisa meyakinkan bahwa proses penegakan hukum versi yang sekarang ini itu masih bisa di-challenge, masih bisa didebat. Dan kalau kita lihat tadi, ini adalah hukum yang sangat sederhana, hukum sebab dan akibat. Sebabnya belum diselesaikan dulu, ya akibatnya akan muncul-muncul terus nih. Ada ribuan stasiun TV nih, ya kan? Stasiun TV itu ya. Karena abang bilang tadi hukum selalu tertinggal, tetapi dampaknya itu ya masyarakat ini. Karena negara bukan hukumnya penguasa kan itu makanya nanti kita lihat. Dan agak naif juga kalau kita bilang Pak Prabowo nggak ngikutin. Dia udah ngikutin juga ini. Dia punya sikap juga. Tapi dia masih membiarkan proses ini sesuai dengan sebagaimana proses Tom Lembong ketika itu ya. Nanti pada saatnya dia akan mengambil sikap, saya pikir. Ya, teman-teman yakin di situ. Jadi jangan bikin masalah baru. Masalah yang ada ini aja dulu diselesaikan. Tapi harapannya itu nanti bisa ada sikap, saya pikir. Kan ada sikap. Saya optimis juga kalau dengar pernyataan abang nanti presiden akan ikut. Sebab dalam perjalanannya ini saya juga senang, setiap fenomena polemik ijazah ini kan selalu tersorot di kamera nih, dan itu tersebar luas ke masyarakat, dan ini juga menjadi penenang saya karena masyarakat ikut memperhatikan soal penegakan hukum khususnya yang dilakukan saat ini. Jadi kontrol masyarakat sebenarnya juga mereka aware, memperhatikan dari jadi polisi itu tidak main sendiri gitu, ada masyarakat yang mengawasi. Dalam teori itu ada yang namanya wisdom crowd. Ian dan Saud Situmorang belum tentu lebih bijaksana daripada 200 orang yang di pasar sana. Ibu-ibu, bapak-bapak, tukang, kalau di Medan tuh tukang kereta sorong tuh, tukang angkat beban ya kan. Belum tentu kita dua ini lebih bijak di dalam melihat itu disebutnya wisdom crowd. Wisdom crowd yang ada saat ini hampir 90% percaya kan bahwa itu ya itulah pokoknya. Ya kan, benar nggak? Ya. Nah itu wisdom itu datang dari mana? Wisdom masyarakat, itu dari media. Iya. Wisdom setiap orang tadi itu loh. Kebijaksanaan setiap orang itu datang dari mana? Kemudian akses informasi menurut saya. Iya, artinya karena dia sudah menulang logikanya, nalarnya, kemudian dia nggak punya konflik kepentingan. Wisdom itu datang dari kita punya Tuhan tuh bro. Jadi orang yang nggak punya kepentingan, dia hanya untuk kepentingan orang banyak, dia umumnya lebih wisdom, lebih bijaksana. Ya nggak akan, kalau orang punya konflik kepentingan agak sulit wisdom karena dia ngitung-ngitung gue dapet apa gitu. Ya kan? Berarti saya juga sedikit optimis, abang bilang wisdom itu datangnya dari Tuhan, berarti memang ada peran-peran Tuhan juga yang menuntun nalar-nalar manusia ini untuk mengarah yang baik atau yang buruk. Negara Pancasila loh ini. Negara Pancasila. Terus yang bilang Abang Saud terlalu teoritis, kagak itu praktikal itu. Tuhan itu makanya disebutnya praksis kan. Praksis disebutnya. Tadi gini ya, Bung Ian tadi kebetulan dari pers ya. Saya ini kan kebetulan ya, udah puluhan tahun saya penasihat di Sultana. Sultana juga dipanggil ya, karena dipanggil. Saya bilang namanya pemanggilan itu harus kita hadapi. Tapi kalian harus arif dan bijak. Tanya, kalau saya dipanggil, saya tanya, sprindik kamu mana, surat perintah kamu mana? Nah udah itu ya kan, Anda itu polisi ya. Polisi itu adalah penegak hukum. Ya penegak hukum itu harus ditegakkan hukum, semua hukum. Ya karena kalian dan Mikael itu adalah insan pers. Itu ada undang-undang pokok pers, undang-undang nomor 40 tahun 1999. Itu polisi harus menghargai dan menghormati. Itu harus diikuti. Nah maka saya bilang sama Mikael, jangan pernah takut. Tapi kalau nanti jadi tersangka, saya akan turun dan akan saya ributi polisi. Nah ini undang-undang pokok pers ini kita bilang harus dihormati, harus datang Dewan Pers ya kan, harus ada klarifikasi dari pihak
yang merasa dirugikan. Oke. Artinya Jokowi merasa dirugikan. Silakan Jokowi mengadakan hak jawab atau membantah. Kita muat di Sentana. Itu kita bilang. Itu fair ya. Nah, Profesor Paiman juga saya bilang. Silakan Pak, Sentana terbuka. Kalian mau membantah, kalian mau memberi hak jawab, kami terima. Tapi mereka tidak mau. Dan mereka mengadukan terus begini. Nah, sama polisi saya mau ingatkan. Bapak polisi, hormati Undang-Undang Pokok Pers. Satu ya. Kedua, hormati Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Publik itu punya hak untuk mempertanyakan sesuatu supaya dia transparan, ya, supaya dia terbuka. Jangan malah ditutup-tutupi. Nah, kasus ini kan tentang seperti Pak Saud bilang tadi, cuma satu poinnya, asli atau palsu. Oke, betul. Tunjukkan dulu yang asli ini. Begitu loh. Dan penilaian Bapak ini masyarakat asumsi kemana nih? Yang Ya. A atau yang B? Ya makanya sekarang masyarakat jadi resah. Oke. Masyarakat jadi bertanya-tanya. Kenapa? Karena polisi masih menutup-nutupi ijazah yang asli. Kan itu hari katanya ada gelar perkara khusus. Tapi di gelar perkara khusus ini juga tidak ada yang asli. Nah, kalau tidak ada yang asli, kenapa terus pengaduan ini dilakukan? Kalau memang ada yang asli, oh ini yang asli, Pak Rismon, Pak Roy Suryo, kawan-kawan wartawan yang lainnya, silakan kalian cek uji laboratorium, dikawal oleh polisi. Silakan, mau laboratorium mana? Kalau asli, saya rasa kalian juga menerima mau dihukum apapun. Kan begitu. Kalau asli ya, tapi kalau palsu, apa namanya pencemaran? Apa namanya fitnah? Jadi jangan kalian gitu loh. Bukan kalian, cuma 12 orang nih. Jutaan orang kok yang meragukan itu keasliannya. Yang menyiarkan Iya, di semua YouTube, semua TikTok udah banyak ini. Bahkan dunia, malu kita. Malu kita Pak Prabowo. Jadi ya gitulah ya, macam tadi Pak Saud bilang, Prabowo juga ya harus. Jangan biarkan ini mengambang terus, jangan dibiarkan. Kalau saya Presiden Prabowo, perintahkan Kapolri. Minta ijazah aslinya, ya, panggil pakar-pakar IT, panggil yang menduga-duga palsu ini, silakan. Cek. Silakan uji laboratorium. Jangan hanya katanya uji laboratorium, tapi katanya. Ini kan semua katanya, belum pernah dilihat, ditunjukkan aslinya gitu loh. Nah itu yang saya lihat semua. Bahkan Pak Rismon, Mikael bilang waktu kita gelar perkara khusus juga tidak ada ijazah asli. Nah kalau memang tidak ada ijazah asli, Pak Polisi jangan nutup-nutupi. Bapak harus terbuka dan transparan. Ingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, polisi juga harus menegakkan ini gitu loh. Jangan malah nutup-nutupin. Itu aja saran saya dari Leo Siagian yang kebetulan saya baru membentuk Forum Jurnalis Peduli Keadilan. Saya masih peduli keadilan. Oke. Sementara itu aja dulu karena kan ini sholat Jumat. Ya, silakan. Bang Balige. Bang Silakan. Balige masih terus tuh dia. Terima kasih. Oke. Bang Balige. Itu masih terus tuh. Udah. Masih terus ya? Bang Balige. Masih terus, Bang. Lanjut terus. Jadi, Le, kamu punya Ella kan? Udah. Kamu punya Ella ya? Tetap pers. Pers. Sini, Yan. Ya duduk sini. Saya tadi dari situ. Ini. Kamu merokok dulu ya? Merokok dulu. Ya, kalau kamu punya Ella, aku juga punya Ella. Apa itu, Bang? Kalau Ellamu itu kan error level analysis ya. Kalau Ella gua tuh education logic analysis. Itu beda lagi tuh. Education logic analysis itu Ella juga. Itu kelihatan tuh logika edukasi seseorang tuh kelihatan. Jadi semua bukti itu, Bang, tadi kata penyidik belum selesai di forensik, masih di Bareskrim. Kok belum selesai sudah diduga ada tindak pidana sih? Tadi Iya, saya kan datang dengan ongkos.
Harusnya kan prematur dong memanggil kami. Harusnya kan ada dulu simpulan forensiknya. Oh, berarti ada tindak pidana baru dipanggil. Ini belum aja apa-apa, sudah dipanggil. Gimana? Ya, memang peristiwa pidana itu kan minimal ada 2 bukti dulu. 2 bukti dulu. Cuman kan gini, ini kan root cause analisisnya kan sebenarnya dimulai dari mana? Ya kan? Tanggal dan 22 akibatnya. Januari. Nah, itu kan. Ya, konvers TPUA mau ke Jogja katanya. Respon nggak ada di situ kan. Belum saya bahas juga tentang ijazah palsu Jokowi kan. Terus gimana menghubungkan ini? Tapi karena memang menghargai proses yang dilakukan, kita datang menjelaskan. Jadi gini loh. Kalau kita sekarang ini kan kita bicara indikasi ini kan. Indikasi palsu, indikasi asli itu kan perdebatannya kan di situ. Rismon menemukan sejumlah indikasi palsu kan begitu. Nah, yang lain nggak mampu menunjukkan indikasi aslinya kan. Itu persoalannya. Jadi belum ada hasil. Kita minta ijazah aslinya Joko Widodo nggak dikasih. BAP apa itu penyitaan nggak dikasih. Report forensik saya minta juga nggak dikasih. Dan katanya sedang dianalisa. Gimana? Iya. Jadi kita sudah dibilang asli belum selesai diperiksa. Diduga asli. Diduga asli. Nah, bahkan saya dari netizen ingin bertanya, sebagai yang biasa ngurus di KPK kan korupsi berjamaah, apakah sprindiknya semua jadiin satu? Kayak begini, misalnya yang terima suap, yang menerima suap, yang memberi suap, menerima suap, jadiin satu gitu, campur. Seperti ini orangnya beda-beda, tindak pidananya beda-beda. Apakah begitu waktu zaman di KPK? Karena kan perbuatan orang per orang itu kan perbuatan orang per orang itu bertanggung jawab perorangan. Apakah nanti bersama-sama dalam kaitan pasal 55 nanti dilihat apakah ini bersama-sama gitu. Orang ini kan sendiri-sendiri tanya ilmunya beda, atau cuman ketemu Rismon aja ketemu Tifa baru ya, ketemu Roy aja baru. Sama Bu Tifa. Bu Tifa sini dong sama Bang Saud. Jadi itu tadi kembali lagi pertanggungjawaban orang per orang, tapi bersama-samanya di mana? Kenal aja baru. Jadi dari awal niatnya ya itu. sekalian bawa bukunya Bu. Karena bingung mana yang kena mana yang kena. Iya. Tolong disettingkan supaya ketemu dari situ. Oh iya. Maskot kita nih, maskot. Mundurkan situ, mundurkan. Nggak dapat. Enggak, ini vertikal aja dulu. Mendadak. Salah pencet. Pilihan. Ya boleh. Yang cepet aja. Yang cepet aja Bu. Jatuh. Fotoin dulu biar kami. Bu, Bang. Tony. Tarigan. Oh, Tarigan. Ya, jadi Pak. Tarigan Mergana. Hari ini kan kita sudah buka open order untuk buku kita Jokowi's White Paper. Iya. Nah, Bapak Oni ini menjadi pembeli pertama dan langsung dorong 10 buku. 10 buku. Catat dalam sejarah. Dapat diskon. Jangan lupa dihitung, Mbak. Ya dihitung ya. 10 buku edisi standar, Ya. satu edisi standar 250.000, berarti ini 2.500.000. Cukup 2.500.000. Nah, 2.500.000 kita diskon 10%. Diskon Pak, diskon. Jadi 2.250.000 Pak. Iya. 2.250.000. Iya. 2.300.000. Bapak dapat diskon. Bapak Ya. dapat diskon. Ini 300. 2.300.000. Kok 300? Oh, 50.000 lagi ada. Udah nggak apa-apa. Udah. Mantap. Oke. Ini bukti kita nggak punya bohir ya. Ada kwitansinya. Baju biru. Mbak, tanda buktinya bikin apa? Oh, saksinya masyarakat sedunia. Masyarakat sedunia. Nggak perlu kwitansi ya? Iya, nggak perlu. Ya enggak, tapi kan pengirimannya Bapak nanti langsung Ah, berkirim. masyarakat sedunia. Baik. 0812 Terima kasih. 2207 9097. Terima kasih Pak Tarigan. Terima kasih. Salaman. Serah terima dulu. Serah Pak. terima bukunya dulu. Bujur. Terima dulu. Sementara simbol. Iya. Jadi Mantap Bapak toh. terima 10 buku. Baik. Pak, kenapa Pak pengen beli buku itu Pak? Iya. Memang ini Bu biar dibaca biar tahu bagaimana metode ilmiahnya itu. Wow. Luar biasa. Ini kan untuk penelitian. Itu yang Kalau boleh tahu 10 itu buat siapa aja Pak? Nanti saya kasih sama teman-teman saya, terus saya kasih termul-termul yang rahasia biar dia baca. Ya, betul. Udah nggak, belum apa-apa, baru punya buku udah ngajak klien. Baca-baca dulu ya kan. biar sadar ya. Oke Bang Rizwan, salam dulu. Biar sadar biar Idola waras. kita ini. Ini saya tunjukin ya kenapa Termul perlu baca buku ini, karena buku ini juga nanti akan mengasah otaknya. Ya.
otak termul biar agak berisi Pak nih. Ya betul. Iya, ini ada ditunjukin. Jadi ilmu otaknya Siap, juga ada. Biar waras. Jadi Baik. dengan metode ini Pak, nggak ada orang bisa bohong. Oh. Ya, karena metode deteksi ini, neurokognisi ini akan bisa melihat orang bohong itu ketahuan kalau dia bicara kayak gimana, narasi dia kayak gimana, ini saya teliti Pak. Baik, baik. Iya. Bu. Ya. Terima Dan kasih itu banyak, Bu. secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, teorinya ada. Ya. Ya memang buku ini untuk orang yang belum baca buku dan yang suka baca buku juga ya Bu. Betul, Ya. betul. Kalau yang biasa baca Doraemon gimana? Nah itu Yang ngeliat buku ini tuh yang dia. nanti dia diterjemahkan pakai bahasa Jawa aja. Oh ya, buku ini Baik. akan kita sebarkan ke 25 negara. Versi bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris ini sudah ada reseller di sana ya. Baik dalam versi cetak maupun versi digitalnya. Jadi ini langsung. Terus buku ini juga udah insya Allah tanggal 27 udah berangkat ke Amerika, ke New York. Buku ini akan berangkat ke Terbang New York. lewat Amazon atau lewat mana enggak? Enggak, fisik ya. Fisiknya Dibawa sama langsung? teman, dibawa sama. Oh. Karena nanti menghadapi sidang umum PBB, di mana Presiden Prabowo hadir di sana. Jadi nanti teman-teman diaspora Indonesia yang ada di New York udah siap dengan menyambut Presiden Prabowo dengan buku ini. Oh gitu. Ya. Bang, Oke. yuk. Ya, terima kasih Ya, Pak. terima kasih ya, Bu. Ya, sekali lagi. Makasih Kasih, ya. Pak. Kasih Pak. Bujur sini. Ya, bujur, Pak. Itu kan ada abang itu yang ST itu bang. Yang suaminya si namanya orang Bekasi itu namanya Pirma Punte. Nama Kan istrinya alamat kan lengkap. ST Tumorang. Iya. Punya. Lupa ya yang di Bekasi ya. Tapi karena online nanti kita diskusi. Nanti kita diskusi. Kak, nanti kalau Jadi serah terima ini nggak perlu Ini lagi ongoing ya, kwitansi kita karena translate disaksikan yang bagus masyarakat supaya sedunia. nggak pakai Google Translate yang bagus. Tapi untuk yang versi Inggrisnya sementara yang digital book nanti. Karena biasanya yang suka bahasa Inggris kan yang versi yang digital. Nanti kita jual di Amazon sama di Google Book. Kemarin Rismon pernah ngomong di salah satu podcast akan ada translator ke beberapa bahasa. Ya, Ya 2 bahasa lah bang. dua Maksudnya bahasa Inggris kan? Translate ke bahasa Batak. bahasa Jawa. Yang bahasa Inggris juga? Iya, bahasa Inggris lah. Oh, Tapi kan oke. pelan-pelan bang. Ini masih memenuhi panggilan. Ya, Mulai ya. besok full kerja lagi. Gitu. Dan kita juga sudah ongoing buku kedua loh. Oh, Jadi hubungi ya, hubungi WA tadi, coba mundurkan. Nah di situ atas 1 orang aja. Kalau ada yang reseller tetapi nomor rekening berbeda, Ya berarti bukan harus rohmah, verifikasi dulu. rohmah ya. Bukan Rohmah Widyastuti. Yang bukan Rohmah Widyastuti nomor rekening mandiri, maka itu penipuan. Ya. Gitu ya. Kalau pesan kalau bisa per 100 gitu loh. Ya. Biar cepat 1000 bang. iya. Enggak ya. Dibagi-bagi ke termul-termul ya pak ya. Jadi saya punya bakat marketing juga ya. Punya. Dulu saya waktu kecil jualan durian soalnya. Oh ya. Sekarang jualan buku ya. Jualan buku. Di mana jual durian? Kan ada ladangnya bapak durian dulu. Kita Cara Di Dolo Ulu. diberingin. itu kebahagiaannya katanya kalau dengar suara durian jatuh ya. Kami buatlah kan gubuk-gubukan jaga malam gitu ya kan. Nah, sambil manutung gadung, bakar gadung, bakar ubi, duduk bangun. Itu sebelum geluduk itu dia bunyi daun dulu kan. Sesek gitu. Nah, itu nikmat banget ya. Aku pernah dengar gitu soalnya. Terus ada yang super truk itu lewat di Jalan Medan, ke situlah kita jual. Ini Pak Saud, kebetulan ini satu kampung saya ini. Di mana? Ini orang Dolo Ulu, saya orang Dolo Merangir, Surya Kebon. Paloh orang Dolo Ilir. Nah itu yang Kebun poin karet. sini lagi. Papaku tuh lahirnya di Ibu Tipa. Siantar. Oh ya. Bapaknya orang Siantar. Men. Saya SMA 1 Siantar. Nah, mereka pindah di tahun 1940 ke Jakarta. Oh gitu ya. Saya SMA 1 Siantar Bu. Jadi papa saya usia 2 tahun, mereka ke Jakarta. Oh iya ya. Tapi orang Siantar. Kan lucu Iya, ya. iya. Ya begitulah Iya, namanya. Orang Dolo Ulu itu orang Dolo Merangir. Bang Rismon orang Siantar, papaku orang Siantar. Pas banget. Ya jadi nggak ada yang kebetulan ya. Dari kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Oh, makasih. Pak. Nah, mari, Pak. Jadi gitu ya. Oh, Mbak Menduk kayaknya sudah banyak pemesannya tuh kayaknya tuh. anak buahnya 100. Waduh,
Berarti cepet banget 1000, jangan-jangan besok udah 1000 ya. Pemirsa Baligi Academy, ayo ya. Ke bawah pohon aja, ke bawah pohon. Sebelum grand launching kalau bisa 10.000 eksemplar. Amin. Amin. Bisa Ya. kalau kerja bareng bisa. Iya, kriminal khusus itu. Masuk aja dari luar. Penerbitnya langsung senang, percetakannya. Wah, langsung 10.000 coy. Kalau ebook berapa Bu harganya? Ada ebook nggak kita tawarin ya? Yang ini. Ebooknya nggak ada. Belum ya? Belakangan lah, Bang. Belakangan ya. Di bawah pohon ini semua di Sebenarnya bawah pohon. ya ebook beresiko karena itu PDF juga kan. Ya, Nanti dibajak, Bang. Iya. makanya nanti Save pakai S kirim lagi. Waduh, jangan gitu. Save S kirim dia langsung. Enggak ada apps, Bang, juga. Langsung download langsung dalam PDF. Ini barusan teman dari Norwegia pesan 100 buku. Norwegia. 100 Dilewatin, buku. mau dilewatin ke embassy. Mikil tadi belakangan dia. Minta dikirim ke Jangan-jangan embassy. dia nggak- Kan bisa tuh. Penyidiknya nggak sholat, Bu, Jadi setiap jangan-jangan. saat kan embassy bawa kargo kan. Oh iya ya, penyidiknya karena Batak juga kali ya, katanya Batak ya. Oh, jadi nggak sholat. Jadi dilanjut nih. Tadi sama siapa? Iya. Tadi sama siapa? Abang sama siapa? Namanya? Saya sama Pak Teguh. Pak Teguh. Teguh itu orang Bali. Orang Jakarta katanya. Di Jakarta ya. Oke, ada komen yang perlu dibaca? Ada komen? Ya, komen-komen. Itu tuh. Nah, Oh, kebanyakan itu. ayo WA. Terima kasih. Aku ikut jadi marketing nih, Bang. Nggak apa-apa. Inget jualan durian dulu. Ya kan? Durian le, durian. Ini justru Enam buru, 6 tulang. Justru untuk apa namanya, mementahkan kata-kata orang tentang RRT ya. Kita nggak punya bohir. Bohir kita ya buku ini. Kita bisa cetak kalau Anda PO. Yang buku yang datang dari kepala kita. Kepala Iya. kita. Jadi bohir kita kepala kita, nggak ada orang bohir. Dari kepala kita Kemana-mana. turun ke Microsoft kita. Iya. Nyebut nama ya. Kita riset dengan uang yang diperoleh oleh kita dari buku kita. Kita investigasi sampai ke ketoyan segala macam dari buku kita. Nggak ada bohir-bohir. Nanti itu modal untuk investigasi selanjutnya. Ya, ini modal. Katanya mau ke Wonosogoro, Bu. Iya. Giri Roto, Wonosogoro. Oh, Giri Roto. Oh iya betul. Saya juga mau ini jadi KKM UGM tahun 83 sampai 85 itu ya jadwalnya itu nggak ada di Boyolali itu nggak ada. Jadi Ya, ke 85 nggak ada coret. ke Boyolali. barat semua. Ke arah barat. Ke barat. Barat dari Banyak. Jogja. Oh, itu komit apa ya? Berarti Ada Wates pattern ya, ya? Kulon Progo, Magelang, Ke Banjarnegara, Purworejo. ke Purwokerto. Itu ada buktinya, Bu, ya? Ada. Iya. ada. Jadi Dan memang itu per periode ada tahapan gitu ya. Oke. Kita mau memastikan betul itu. Terutama juga Giri Roto ya. Yang katanya cikal bakalnya dari yang bersangkutan YNKTS yang tidak boleh disebut namanya itu. Kita mau lihat kuburannya juga. tadi Norwegia mesen 100, Bu. 100 ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia karena Oh, buat bahasa warga Indonesia ya. Indonesia di sana. Untuk warga Indonesia di sana 100. Mau Jadi dititip penonton lagi. Rismon udah dari planet mana aja? Planet Bekasi. Oh, bumi maksudnya daerah mana aja? Sampai Mars. Oh Sabang sampai Merauke lah, Bang. Enggak, luar negeri. Luar negeri ada Australia, Jepang, Taiwan, Middle East, ya kan, Hong Kong, Amerika. Mereka mau beli itu. Jadi Support. mungkin bisa dibeli juga lewat diaspora ya, Bu ya? Iya. Bisa. Nanti Coba kita kalian titip- sini. kita Tanyalah. titip Ini ke embassy. ini kebetulan gini ya. Ayo nanti kita Apa, Bang? mainkan dulu ini apa kita. Oh iya. Sini, betul Pak. ya. Hai. Ya mainkan aja, alat kalian mainkan. Siapa? Kita aja. Gini fair aja kita nih, nggak ada protokoler. Tunggu gini, Pak Rismon, Ibu Tipa, siapa lagi Ian yang terpanggil tadi Ian ya? Ah, sini deh. Mau merokok dulu nggak apa-apa, ambil perokok bebas aja. Enggak lah, Bang. Nanti di Enggak, ini niatnya apa nih? Jelasin dulu, Pak. Apa masalahnya? Orang saya mau Oh, gitu. Kirain mau beli buku 500 lembar. 500 eksemplar. Oke. Gini, kalian siapin aja. Soalnya kita juga mau pulang, orang itu belum keluar. Ya. Oke, Itu Amar udah kebetulan nih tadi Ian sama langsung ke percetakan. yang dipanggil Mikael. tadi berapa orang ya? Mikael, DHL, Orang ya? Damai Hari Lubis, dan saya. Oh, tadi damai ada? Iya, Oh, udah duluan masuk ya tadi? Oh, masuk. Udah tahu udah keluar belum? Udah?
Sholat tadi deh. Oh, sholat. Podcastnya mengenai apa dulu? Bisa dikomentari Bu tahu. Pemanggilan hari ini. Enggak Pak. Enggak usah. Terima kasih Bu, makasih. Tadi belum tunggu. Enggak, terima kasih Bu. Kita lagi puasa juga. Puasa apa? Apa puasa? Puasa. Wah, puasa niat. Puasa niat. Puasa beli. Mikael kan masih ini. Di Barata itu nih nanti dan minum opsi untuk ini. Di Pak masuk ke mana sih di kafe? Udah gitu dulu yang di sana. Ya. Nanti lewat belum. Mbak Menduk juga bisa lewat Mbak Menduk. Jumpa lagi, jumpa lagi. Mau bahas masalah duren nanti lagi kita. Masalah. Bang Saud closing statement. Iya, Rismon harus sehat, jalannya panjang ya, harus sehat dan kemudian kurangi rokoknya. Ya. Oke? Kurangi jumlah batang ya Bang ya. Iya, iya, iya. Terus exercise, iya kan? Terus kemudian dia ini nggak jalan pendek, nih jalan panjang nih. Jadi Jadi ini nanti Lagi ya. harus hasil tetap dari kuat. buku ini untuk modal perjuangan kita juga selanjutnya. Ya Bu ya, keuntungannya bisa untuk perjuangan kita. Ini namanya buku perjuangan ya. Jadi dengan buku ini nanti kita akan riset lagi untuk buku kedua dan seterusnya. Kemudian kita juga harus ada dana untuk observasi ya. Jadi buku ini nanti akan jadi bensin kita, akan jadi pertalite kita ya. Kita kan nggak pakai Pertamax ya, warga pertalite kan. Apa sih? Oktan tinggi kita ya. Yang penting Oktan rendah malah pertalite. hemat di ongkos. Jadi teman-teman bantu perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran, untuk mencari keadilan, Yes. untuk memberikan kejujuran kepada masyarakat Indonesia dengan buku ini ya. Silakan, udah siap untuk diorder mulai hari ini Jumat 22 Agustus 2025. Silakan WA ke 0812 2207 9097 dengan Ibu Rohmah Widyastuti. Nanti kalau Anda WA langsung diberikan nomor nomor rekeningnya. Mandiri. Ya, mandiri ya. Dan untuk open reseller juga buat teman-teman semua se-Indonesia, kalau ada yang kepengen jadi reseller juga nanti kita akan berikan insentif ya untuk Anda semua supaya buku ini bisa tersebar sampai 1 juta orang di seluruh Indonesia. Amin. Berapa lama Bu kalau ada pertanyaan? 2 minggu ya? PO-nya paling 1 minggu sampai 2 minggu ya. Oke gitu ya pemirsa. Ya. Kalau jualan buku ini mengingatkan saya ketika saya jualan durian. Ya. Jualan ubi, jagung yang kami tanam sendiri. Ya. Karena orang tua saya guru SD dulu, anaknya 6 sekolah jadi nggak cukup dana. Jadi bener dia. Jadi orang ya dong beli dong bukunya Rismon, kasihan banget. Kita semua ini mobilnya aja pertalite oktan rendah loh. Bentar ya. Di sana Bang, panas di sini Bang. Saya sebentar nanti saya balik ke sini. Oh, ya. Lagi kodoknya. Bye bye. Iya. Nanti kita buat video